Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sidang Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Berimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi Natalia STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kepada Ibu Diakon Estu Nerima sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita. Kepada penetua dan diakon lingkungan pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian kita. Kepada Martino Lukas Unihin yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kepada Saudari Gresela dan Saudari Astriani Yulencia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Kepada Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan berita jemaat hari ini Minggu 17 Maret 2024 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 waktu pukul 08.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Ibu Penetua Cempaka Wakti, song leader Bapak Diakon Junirum Sakaria dan Saudari Febria Margareta, pemain keyboard atau musik Saudari Yuni Diana Angelika, liturgi tata ibadah sengsara ke-7. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah kami bagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Kolekte sekolah hari Minggu berjumlah Rp86.500. Kemudian persembahan dari Trianter Wisalo sebesar Rp100.000. Dari Bapak Eksa dan Eksa persembahan ulang tahun Rp200.000. Dari Ibu Anita Susilawati persembahan syukur ulang tahun yang ke-53 Rp200.000. Berita kebaktian untuk ibadah rumah tangga di lingkungan 1 akan dilaksanakan di rumah tangga Ibu Rusine Iwuy pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 waktu pukul 15 atau jam 3 sore. Petugas penetua dari lingkungan 1 liturgus Penetua Rusmelawati, khotbah firman Tuhan Pendeta Oktavianti STH, pemain musik Bapak Mardiampung, song leader Saudari Febriana Margareta. Ibadah syukur tersebut dalam rangka memperingati 3 tahun
almarhum Adrianto Erau dan Winaryo Lestari. Diundang Bapak Ibu warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk lingkungan 2 kosong, untuk ibadah rumah tangga lingkungan pelayan 3 yang tadinya tanggal 21 bulan Maret 2024 atas permintaan keluarga diundurkan ke tanggal 5 Agustus 2024. Ibadah seksi pelayanan Bapak yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 waktu pukul 6 sore tempat gereja Betania Berimba. Liturgus Bapak Diakon Tris Haryanto, pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktapanti STH, pemain musik Saudari Martino Lukas Unihin, song leader Bapak Diakon Andre Perdian. Diundang bapak-bapak warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah seksi pelayanan perempuan yang tadinya tanggal 23 Maret 2024 atas permintaan keluarga diundurkan ke hari Senin tanggal 25 Maret 2024 waktu pukul 15.30 tempat keluarga Pipi Eka Prianti. Petugas Ibu Penetua Sakura. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktapianti STH, pemain musik Martino Lukas Unihin, song leader Penetua Hertikal Lorina SPD. Diundang ibu-ibu SBPR warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah pelayanan remaja pemuda SPRP yaitu pada hari ini Minggu tanggal 17 Maret 2024 waktu pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 5 sore tempat gereja Betania Berimba. Petugas Sri Eka Damayanti, doa sepaat oleh Septia Neola, doa persembahan Raditya Effendi, pendamping semua pendamping SPPR. Diundang remaja pemuda warga yang untuk bisa hadir. Akan dilaksanakan ibadah mengenang 1 tahun telah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Fredo Tan atau anak dari almarhum Gideon Yakub Tan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 waktu pukul 10.30 setelah ibadah di gereja tempat ruangan tunggu Aula Perkuburan Kristen Berimba. Petugas Penetua dan Lingkungan 1, Liturgus Penetua Atangsi di Bungai, khotbah firman Tuhan Pendeta Oktapianti STH, pemain musik Budi Alfianto SPD, song leader Adeline Febriana. Diundang Bapak Ibu warga jemaat untuk bisa hadir. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah pada hari ini, bersama-sama kita muliakan Tuhan dengan menyanyi dari kaji nomor 161.
hari ini kita memasuki minggu sengsara ke-6. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Petum dan salam, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan angkat pujian kepada Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 74 bait 1 sampai yang ketiga. Hosana. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memulihkannya.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha kasih dan maha murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedikit pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Bahkan kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami sering kali lalai dengan pekerjaan dan tugas pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Kasihanilah kami orang berdosa ini, dan ampunilah umat-Mu ya Tuhan. Bangkitkan kami kembali ya Tuhan, oleh kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak dan hidup kembali, karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami, serta layakkanlah kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah, seperti tertuang dalam kitab Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat silakan duduk kembali. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 31 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-30. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
pada kesempatan ini ya Bapa, kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami umat-Mu, sehingga saat ini kami boleh bersekutu memuji dan menyembah Engkau. Saat ini kami mau membaca firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Tolonglah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayat yang ke-30 dengan perikop perjanjian baru. Ayat yang ke-7 hingga yang ke-30 ini karena cukup banyak, saya mau mengajak sidang jemaat untuk kita bergantian. Saya memulai ayat yang ganjil, ini ayat yang ke-7, dan kita bergantian. Nanti pada ayat yang ke-30 kita sama-sama. Yeremia 31 ayat 7 hingga ayat yang ke-30 dengan perikop perjanjian baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti tanam yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih,
Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang. Sebagai tanda berkabung, aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan merangkul laki-laki. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Apabila aku telah memulihkan keadaan mereka, Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Kita sama-sama. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Tuhan bersabda, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Amin. Sebelum pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, maka diberi kesempatan kepada SPIPER Jemaat GKI Barimba untuk menyampaikan puji-pujiannya dalam rangka penggalangan dana Paskah. Dimohon kepada sidang jemaat untuk bantuan dan partisipasinya. Kepada SPIPER Jemaat GKI Barimba, kami persilahkan. Berikan hidup yang baru.
Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama saat ini yang terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-36. Kita bersatu dalam doa, kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk membimbing kita memahami firman-Nya. Amin. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami memohon kepadamu agar Engkau boleh berkenan memberkati setiap kami, jemaat Tuhan yang boleh mempersiapkan hati, diri dan telinga kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar apa yang boleh kami renungkan bersama bisa kami lakukan dalam hidup kami. Mampukanlah kami agar kami memperoleh pengertian, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-36. Dengan perikop Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang.
Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan tema dalam kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam memasuki minggu sengsara yang ke-6, ialah berita kematian Yesus. Sidang jemaat yang terkasih, kadang-kadang perlu pemahaman yang mendalam untuk dapat memahami apa yang Tuhan Yesus ini sampaikan. Contohnya ya, ketika ia memberitahukan bahwa ia akan mati, ia akan dikuburkan, dan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kita melihat di situ ya, bahwa ia tidak memakai suatu bahasa seperti itu yang ia katakan kepada murid-muridnya. Tetapi ia menggunakan suatu peribahasa ya, yang telah kita baca. Terdapat di ayatnya yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itu suatu pemahaman ya, peribahasa, dan ini membutuhkan kebijaksanaan hati, tidak hanya kepada para murid pada masa itu, tetapi juga kepada kita pada masa sekarang ini, untuk dapat memahami apa sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sidang jemaat yang terkasih, kita melihat bahwa ketika Yesus ya mengatakan hal itu kepada murid-muridnya, ia terlebih dahulu untuk dapat memberitahukan, menyampaikan kepada murid-muridnya ya apa yang akan ia hadapi. Tetapi nyatanya para murid ini gagal untuk dapat memahaminya. Karena pada saat itu ketika Yesus disalibkan, kita tahu bahwa para murid ini mengalami suatu kekhawatiran. Para murid ini mengalami suatu keadaan yang menyedihkan. Para murid pada saat itu cemas ya, takut, dan mereka diliputi suatu kesedihan, duka cita yang mendalam. Sehingga mereka lupa ya, bahwa sebelum hal itu terjadi sudah diberitahukan bahwa ia pun akan pergi meninggalkan para muridnya, dan peristiwa itu pun akan terjadi sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini disampaikan ya kepada muridnya, terkhususnya di situ kepada Andreas dan Filipus. Dan juga pada saat itu ya, ada juga orang yang mau ya bertemu dan mau berbicara langsung dengan Yesus. Dikatakan di situ bahwa tidak hanya ya orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Yunani pun juga mau bertemu, berbicara dengan Yesus ketika mereka melaksanakan suatu perjalanan ya ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk mengingat kembali ya, bahwa pada saat itu ketika mereka mau merayakan Paskah, itu mengingat ya bagaimana karya Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Dan pada saat ini kita boleh bersama-sama memaknai Paskah itu dalam masa sekarang ialah memaknai akan kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita pada saat ini kita boleh memasuki minggu sengsara yang ke-6. Dan di sini kita kembali mengingat bahwa berita kematian Tuhan Yesus akan tetap terus digaungkan. Dan pada nas kita pada saat ini, ia menyampaikan tentang kematiannya, yang mana berita ini pun langsung diberitakan
dan disampaikan terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan Yesus Kristus terlebih dahulu memberitahukan kepada para muridnya ataupun kepada kita semua perihal kematiannya? Kira-kira Bapak Ibu, kenapa? Ada yang tahu? Kenapa ia terlebih dahulu memberitahukan kematiannya? Karena apa? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab dalam hatinya masing-masing ya, sesuai dengan kepercayaannya ya, pemahamannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa ia memberitakan terlebih dahulu akan kematiannya? Karena ia tahu bahwa berita kematiannya ini sangat-sangat penting. Untuk apa? Untuk mengantisipasi ya tuduhan-tuduhan palsu. Nah, yang hendak menyangkal bahwa kematian Tuhan Yesus itu. Nah, kalau di dalam Yahudi ya, mereka tidak percaya kematian Tuhan Yesus itu untuk menebus dosa. Karena bagi mereka Yesus mati karena ada yang telah merencanakannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dari pemahaman inilah ya yang mau disampaikan kepada umat Tuhan melalui Minggu Sengsara yang ke-6 ini. Yang pertama, Tuhan Yesus tahu benar tujuannya, apa misinya, kedatangannya ke dalam dunia ini. Seperti yang kita tahu bahwa karya besar penyelamatan yang Yesus telah lakukan, ia mau menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu tanpa misi itu tujuan Yesus tidak akan bisa tercapai. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus tahu kapan masanya, kapan waktunya ia akan menggenapi misi itu, rencana itu, dan untuk menyerahkan nyawanya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, dalam pada hari perayaan Paskah Yahudi yang selanjutnya mengubah makna Paskah yang baru bagi umat Kristen pada saat ini. Dan yang melalui yang ketiga, bahwa kematian Yesus ini bukan dilandaskan atas ketidakberdayaannya, melainkan karena dia sendiri ada inisiatifnya untuk dapat menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Lalu Bapak Ibu Saudara, ini sungguh benar-benar terjadi. Inilah berita kematian daripada Tuhan Yesus ini yang tidak bisa ya dicegah, dan ini boleh menguatkan, mengingatkan kepada kita akan makna itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika misi itu sudah dilaksanakan, ketika ia sudah disiksa, dicela, difitnah, dianiaya, bahkan ketika pada saat itu banyak sekali orang yang mengejek dia, ia tidak membalas. Bahkan ia pun mengatakan bahwa di saat ia menutup mata, bahwa tugasnya sudah selesai. Lalu bagaimana dengan kita? Ia sudah melaksanakan misinya dengan sepenuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Dari firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan. Dikatakan di situ, barang siapa mencintai nyawanya, di ayatnya yang ke-25, ia akan kehilangan nyawanya di dunia ini. Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayatnya 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini adalah tugas kita Bapak Ibu Saudara dalam memahami karya penyelamatan yang telah Yesus lakukan.
Barang siapa yang akan melayani dia, katanya di situ, ia harus mengikut aku, dan di mana ia berada, di situ pun juga pelayanan berada. Sudahkah kita sungguh-sungguh untuk melayani dia, mengikuti dia, meninggalkan segala apapun yang kita miliki di dalam dunia ini, untuk sungguh-sungguh memiliki komitmen mengikut dia itu? Tetapi terkadang kita sebagai manusia terlebih mencintai diri kita, mencintai nyawa kita. Tetapi Yesus tidak. Ia lebih dahulu mau memberikan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk manusia. Dan tugas kita ini hanya dikatakan untuk melayani dia dengan kesungguh-sungguhan. Tidak hanya melayani, tetapi barang siapa mengikut aku. Ini adalah suatu kewajiban Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan. Untuk tidak hanya sekedar melayani dia, untuk tidak hanya sekedar mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita imani dalam kehidupan kita, tetapi dikatakan untuk mengikut aku. Dan terkadang ini Bapak Ibu Saudara, jarang sekali bagi orang yang hanya mengikut dia dengan kesungguhan hati. Terkadang dengan keadaan yang ada di sekitar, ataupun dengan pergumulan yang berat. Nah, terkadang di situ iman kita diuji. Terkadang katanya mengikut Yesus itu banyak sekali penderitaan, pergumulan yang terjadi. Ya memang seperti itu. Dalam mengikuti Yesus, dalam menjadi pelayan di dalam Yesus Kristus, bukan hal yang mudah. Dan ini pun juga memerlukan komitmen ya dari kita masing-masing. Karena mengikuti Yesus itu kita harus siap sedia untuk dapat menerima konsekuensinya. Untuk menjadi murid yang sejati itu, kita harus bisa meninggalkan segala keindahan, kenyamanan di dalam dunia ini. Karena yang kita perlu ketika kita sudah bersama dengan Dia, segala bebanmu, pergumulanmu yang berat, tantanganmu di dalam dunia ini, ketika kita bisa melewatinya bersama-sama dengan Dia, maka pun kita juga akan bersama-sama dengan Dia masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita bisa memperteguh iman kita dan pengharapan kita sebagai orang yang percaya. Selamat memasuki minggu sengsara yang ke-6, dan biarlah iman pengharapan kita pun boleh dikuatkan dan diteguhkan. Amin untuk firman Tuhan. Marilah kita mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh Jemaat Lingkungan Pelayanan 2. Kepada puji-pujian dari Lingkungan Pelayanan 2 kami persilahkan.
kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman-Mu telah ditaburkan bagi kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang baik yang telah Engkau nyatakan. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini bisa menguatkan iman percaya kami. Dan biarlah kami boleh mengingat kembali akan apa yang telah Engkau lakukan dalam penyelamatan kehidupan kami sebagai manusia yang telah diselamatkan. Biarlah kami ya Tuhan bisa memiliki komitmen untuk dapat melayani dan mengikut Engkau sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan komitmen itu boleh tetap terus kami wujud nyatakan. Tuhan yang menolong kami dan Tuhanlah yang akan memampukan kami agar kami bisa melakukan yang terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami boleh ada di gereja ini. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh bersatu hati untuk dapat menaikkan doa syafaat kami. Kami hendak mendoakan ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, terkhususnya bagi Kalimantan Tengah, bagi saudara-saudari kami yang ada di berbagai tempat. Mereka yang pada saat ini mengalami pergumulan, beban yang mereka alami, di mana beberapa tempat saudara-saudari kami mengalami kebanjiran, bencana alam, dan hal-hal yang lain. Kami memohon ya Tuhan pertolongan-Mu Engkau nyatakan bagi saudara-saudari kami, agar semuanya boleh berlalu. Pertolongan Tuhan nyata untuk dapat menguatkan saudara-saudari kami, sehingga mereka mampu melewati setiap hal yang mungkin tidak mengenakan bagi mereka. Kami di sini mendoakan yang terbaik bagi saudara-saudari kami ini, bahkan bagi setiap pemimpin-pemimpin kami, mereka yang boleh dipercayakan untuk dapat memimpin. Biarlah mereka boleh berhikmat, bijaksana, dan bertanggung jawab dengan tugas, tanggung jawab dengan misi mandat mereka sebagai seorang pemimpin. Biarlah segala yang baik boleh mereka nyatakan, dan biarlah mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Biarlah juga ya Tuhan pada saat ini kami menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka ada, dimanapun mereka berkarya, dimanapun mereka melayani, baik bagi para pendeta, pikaris, pentua dan diakon, pekabaran Injil, guru-guru agama, sekolah minggu, dan siapapun Tuhan. Pakai setiap mereka ya Tuhan agar mereka mampu terus berkarya, memberitakan kabar keselamatan. Tuhan yang boleh menguatkan mereka dalam segala tantangan kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan yang boleh memberkati setiap keluarga mereka, yang mendukung setiap pelayanan yang boleh dilakukan. Biarlah semuanya diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap hamba-hamba Tuhan ini boleh tetap memberikan dan melakukan yang terbaik, tidak hanya untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani, tetapi untuk Tuhan yang boleh mereka sembah, mereka permuliakan. Kami juga mendoakan ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang bergumul, mereka yang mengalami kedukacitaan, kesedihan. Engkau yang boleh menghibur, menguatkan mereka ya Tuhan, agar mampu dengan hati yang tabah dan kesabaran untuk melewati setiap kedukaan yang mereka hadapi. Saudara-saudari kami, orang-orang dalam masa usianya yang lanjut, diberkatilah mereka
sehingga dalam masa usia yang lanjut mereka tetap menaruh pengharapan dan keyakinan di dalam Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit, terkhususnya bagi saudari kami Ibu Eni Tawati yang akan menjalani operasi di Rumah Sakit Kapuas. Tuhan, Engkau berkati dia. Engkau yang boleh memberkati setiap para medis, obat-obatan dalam segala upaya apapun untuk proses operasi ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ibu terkasih kami, Ibu Eni Tawati, boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baru, serta pemulihan dari sakit penyakit yang ia alami. Saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun kelahiran, bagi Bapak Trianter Wisaloh, Ibu Anita Susilawati, bagi Eksa, dan bagi saudara kami Yuram Pelta atau Bapak Eksa yang boleh bersukacita atas pertambahan usia kelahirannya. Biarlah sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera serta keberhasilan Tuhan tambahkan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan yang boleh menguatkan iman mereka, dan biarlah hari-hari yang boleh mereka jalani, mereka boleh dijaga, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan. Dan ya Tuhan, segala yang baik boleh mereka terima, dan segala yang baik pula juga boleh mereka persembahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami doakan juga ya Tuhan bagi jemaat kami yang ada di Jemaat Barimba pada saat ini. Berkatilah setiap kehidupan jemaat Tuhan, keluarga mereka masing-masing, tugas pekerjaan, usaha yang boleh dilakukan, anak-anak mereka dalam masa tumbuh kembangnya, dalam masa pendidikannya, diberkatilah semuanya itu ya Tuhan. Hari-hari yang boleh mereka jalani, Tuhan yang boleh menuntun, bahkan mengiringi setiap perjalanan kehidupan mereka, sehingga ya Tuhan, damai sejahtera yang berasal daripadamu boleh dirasakan oleh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan dalam setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan pada saat ini, iman jemaat Tuhan, bahkan persekutuan jemaat Tuhan di tempat ini boleh tetap terus semakin bertumbuh, berkembang, dan boleh menghasilkan buah-buah yang baik pula dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga itu semua boleh menjadi contoh dan teladan bagi setiap kami, bagi setiap jemaat-jemaat yang lain yang boleh melihat pertumbuhan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami serahkan ya Tuhan Yesus Kristus seluruh hidup dan kehidupan kami. Hari-hari yang akan kami lewati jalani, jaga, pelihara, lindungi kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat, dan biarlah kami boleh semakin didekatkan dengan Tuhan dan diajarkan untuk tetap terus bersyukur dengan apapun yang boleh kami terima dan kami nikmati pada saat ini. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang kekal, Allah yang tidak meninggalkan kami, dan Allah yang boleh mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Namun sebelumnya dengarkanlah pengantar persembahan yang terdapat dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai yang 8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah dunia ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 199, bait 1 dan seterusnya, sampai selesai pundi-pundi persembahan dikumpulkan. Sudahkah yang terbaik Kau berikan? Terbaik dariku.
bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.